diagram atau DVD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun secara komputerisasi. DVD ini sering juga disebut dengan nama double gram, model proses, diagram alur kerja atau model fungsi. DVD ini adalah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang manipulasikan oleh sistem. Yang pertama itu komponen terminator atau entitas luar. Terminator mewakili eksternal berkomunikasi sistem sedang dikembangkan. Biasanya terminator dikenal dengan nama entitas luar atau external entity. Terdapat dua jenis terminator, yaitu yang pertama terminator sumber atau source, terminator tujuan atau sink. Yang kedua itu komponen proses. Komponen proses menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Yang ketiga itu komponen data store. Komponen ini digunakan untuk membuat model sekumpulan pakai data dan diberi nama dengan kata benda jamak. Yang keempat komponen data flow atau alur data. Alur data juga dapat merepresentasikan data informasi yang tidak berkaitan dengan komputer. Yang pertama itu diagram alur data fisik (DADF). Nah, berikutnya itu simpanan data dapat menunjukkan simpanan non komputer. Berikutnya itu diagram alur data logika (DADF). Syarat-syarat pembuatan data flow diagram. Yang pertama, pemberian nomor pada komponen proses. Biasanya profesional sistem memberikan nomor dengan bilangan terurut pada komponen C sebagai referensi. 2. Penggambaran DFD sesering mungkin. Penggambaran DFD dapat dilakukan berkali-kali sampai secara teknis DVD itu benar. Yang ketiga, penghindaran penggambaran DFD yang rumit. DFD yang membuat tidak memiliki terlalu banyak proses dengan data store, alur data dan terminator yang berkaitan dengan proses tersebut dalam satu diagram. Yang keempat, penggambaran DFD yang konsisten. Penggambaran DFD harus konsisten terhadap kelompok DFD lainnya. Profesional sistem menggambarkan DFD berdasarkan tingkatan DFD dengan tujuan agar DFD yang dibuatnya itu mudah dibaca dan dimengerti oleh pemakai sistem. Penggambaran DFD. Diagram ini adalah diagram level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya. Caranya: 1. Tentukan nama sistemnya. 2. Tentukan batasan sistemnya. 3. Tentukan terminator apa saja yang ada dalam sistem. 4. Tentukan apa yang diterima atau diberikan terminator ke sistem. 5. Gambarkan diagram konteks. Buat diagram level 0. Diagram ini adalah dekomposisi dari diagram konteks. Caranya: 1. Tentukan proses utama yang ada pada sistem. 2. Tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing proses dari sistem sambil memperhatikan proses keseimbangan. 3. Apabila diperlukan, munculkan data store atau master sebagai sumber apapun tujuan alur data. 4. Gambarkan diagram level 0. 5. Hindari perpotongan arus data. 6. Beri nomor pada proses utama. Nomor tidak menunjukkan urutan proses. Buat diagram level 1. Diagram ini memerlukan dekomposisi dari diagram level 0. Caranya: 1. Tentukan proses yang lebih kecil dari proses utama yang ada di level 0. 2. Tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing proses dari sistem dan perhatikan konsep keseimbangan. 3. Apabila diperlukan, munculkan data store transaksi sebagai sumber apapun tujuan dari data. 4. Gambarkan DFD level 1. 5. Hindari perpotongan arus data. 6. Beri nomor pada masing-masing proses yang menunjukkan dekomposisi dari proses sebelumnya. Flowchart. Flowchart adalah bagan berbentuk alur yang menggambarkan langkah-langkah dari penyelesaian masalah. Tujuannya untuk mempermudah analisis dan programmer dalam memecahkan suatu masalah. Flowchart mempunyai dua metode penulisan. Yang pertama, sistem flowchart. Sistem flowchart ini merupakan bagan yang memperlihatkan proses dan prosedur dari beberapa file ke dalam media tertentu. Yang kedua, program flowchart. Program flowchart ini merupakan bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan dari proses ke dalam program. Program flowchart juga mempunyai dua metode dalam penggambarannya. Yang pertama, konseptual flowchart yang digambarkan secara global. Yang kedua, detail flowchart yang digambarkan secara detail. Simbol-simbol flowchart. Yang pertama, flow direction symbol atau connecting line. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan satu simbol ke simbol lainnya. Yang kedua, processing symbol. Simbol ini digunakan untuk melihat proses-proses yang terjadi di dalam program. Yang ketiga, input dan output symbol. Input dan output symbol ini digunakan untuk melihat input dan output yang terjadi di dalam program. Selanjutnya, langkah-langkah membuat flowchart. Yang pertama, flowchart harus digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari
sebelah kiri ke kanan. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus jelas supaya mudah dimengerti. Yang ketiga, jelaskan saat aktivitas dimulai dan diakhiri. Yang keempat, setiap langkah dari proses aktivitas yang dilakukan harus diuraikan dengan menggunakan kata kerja. Contohnya, menghitung pajak penjualan. Yang kelima, langkah dari proses aktivitas harus diurutkan secara benar. Yang keenam, gunakan simbol-simbol yang standar. Algoritma arti umum adalah rangkaian urutan langkah yang tepat, logis, terperinci, dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis. Selanjutnya, ciri penting algoritma. Yang pertama, algoritma harus berhenti setelah menjalankan sejumlah langkah terbatas. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua. Yang ketiga, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Yang keempat, algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran. Yang kelima, algoritma harus efektif. Setiap langkah sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Selanjutnya, program dan bahasa pemrograman. Pertama, belajar memprogram adalah belajar tentang metode pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam satu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Belajar bahasa memprogram adalah memakai satu bahasa, aturan tata bahasanya, instruksinya, tata cara pengoperasian komplainnya untuk membuat program yang ditulis dalam bahasa itu saja. Aturan penulisan teks algoritma. Yang pertama, judul algoritma. Bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan spesifikasi tentang algoritma tersebut. Nama sebaiknya singkat dan menggambarkan apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Yang kedua, deklarasi. Bagian untuk mendefinisikan semua nama yang digunakan di dalam program. Nama tersebut dapat berupa nama telepon, perubahan IP, prosedur, dan fungsi. Yang ketiga, deskripsi. Bagian ini berisi urian langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditulis dengan menggunakan notasi yang akan dijalankan selanjutnya.